Oke, selamat datang di komunitas belajar forex ya. Supply and demand method, kita masih ada di supply and demand method sekarang. Materinya compression. Seperti pada gambar ini Anda sudah melihat ya. Mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang compression sendiri. Compression itu adalah sebuah struktur market, entah dia naik, entah dia turun ya. Tapi ketika dalam kenaikannya atau dalam penurunannya, dia membuat banyak diskon harga ya. Dia membuat banyak kali kesempatan diskon harga. Jadi ketika dia mau naik, dia selalu memberikan diskon ya, yang lebih murah ya. Dan dalam pembentukan struktur ini, kalau kita bahas dari segi supply and demand, pasti ada pembentukan demand, area demand ketika dia naik, dan area supply ketika dia turun. Tapi dalam pembentukan strukturnya, semua area demand ini atau area supply sudah dicolek ya, artinya sudah tidak fresh lagi sebenarnya. Oke. Jadi ketika kita marking di sini area demand ya, harga sudah naik, kita marking area demand, ternyata harga turun ke bawah ke area demand, membuat, kalau kita bilang seperti tadi, yaitu memberikan diskon harga ya. Jadi market mencari sesuatu yang untuk membuat momentum. Dia membuat compression, setelah itu menghasilkan sebuah momentum dengan volume yang besar ya. Jadi dia mau, istilah kita merekrut para investor ya, investor trader untuk membeli. Kalau dalam kasus ini membeli, makanya lebih banyak dikasih diskon harga ke bawah. Oke. Kalau dia naik ya, biasanya untuk compression sendiri, jika harga naik, tujuannya adalah untuk menjual. Karena itu mereka memberikan banyak diskon harga bagi para pembeli. Oke. Karena akan ada penjualan setelah proses compressionnya. Nah, di sini terjadi area demand ya, lalu diambil, oke. Karena sudah diberikan diskon, diambil, ya naik lagi, oke. Lalu muncul di area demand ini, terjadi banyak permintaan di sini ya. Lalu diberi diskon lagi, turun lagi harganya, dia mengambil area demand, dia naik lagi, mengambil area demand lagi dalam diskon itu. Lalu pada akhirnya biasanya compression akan berakhir pada ledakan volume naik ke atas. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh para penjual ya. Kita tidak menyebut para pembeli, tapi para penjual. Karena biasanya ketika harga naik, compression itu dia bertujuan untuk menjual. Walaupun memang kalau memang tujuannya akan naik terus ya, tapi dia bertujuan setelah dia ledakan harga terjadi, dia akan turun. Dia akan turun dulu. Oke. Dan ketika dia turun, dia mencari zona demand yang fresh. Dan di sini sudah tidak fresh semua ya. Semua order di sini sudah diambil, dan ketika harga jatuh, dia akan langsung pergi ke zona demand yang fresh. Oke. Jadi biasanya sebelum terjadi compression ini, di sini ujung sini ada FTR. Ini FTR ini biasanya. Ya. Dan ada gap, lalu ada zona supply, zona demand yang fresh. Kita tandai zona demand yang fresh dengan kotak yang penuh ya, seperti ini, dan zona demand atau supply yang kosong dengan kotak yang kosong di tengah. Mudah-mudahan Anda mengerti dengan teori ini. Kita akan langsung dengan chart biar Anda lebih mengerti. Kita lihat contoh kasus di sini ya. Di sini ada compression. Dari mana kita tahu ada sebuah compression? Kita harus marking terlebih dahulu. Kita marking area zona supply atau zona demand.
Kalau dalam hal ini kita marking zona demand karena harganya naik. Kita marking terlebih dahulu ya, semua zona demand. Ini zona demand ya. Ini juga. Ini juga. Oke. Setelah kita marking semua, lalu kita tentukan mana zona demand yang telah ditembus, yang telah diambil ordernya kira-kira ya. Jadi sudah harga sudah terjun ke zona demand itu sebelum harga naik, melanjutkan kenaikan. Ini zona demand yang pertama, dan kita lihat di sini sudah ada shadow ya. Jadi yang paling penting ketika kita melihat sebuah compression, di situ akan ada banyak shadow. Jadi ketika harga sudah naik, dia membuat shadow ke bawah. Nah, kita bisa melihat di situ kalau disebut adalah manipulasi harga ya, tapi sebenarnya yang kita katakan itu adalah sebuah pengambilan order. Jadi ada pengambilan order di sini, lalu harga melanjutkan kenaikan. Ya, ini yang dinamakan tadi dengan diskon harga. Ya, ini ya, diskon harga. Kita lihat market sudah berkali-kali di diskon. Oke. Semua itu adalah diskon harga. Nah, yang pertama ini sudah diambil ya. Kita langsung tandai kosong. Yang kedua di sini sudah ada diskon harga juga, kita langsung kosongkan. Jadi yang pertama yang kita lakukan untuk mencari sebuah compression adalah kita marking. Oke, di sini juga sudah kosong ya, sudah diambil. Dan ini demand ini kosongkan dengan ini. Ini juga ya, dikosongkan sebelum dia naik, dia membuat shadow, dia mengambil ini. Kita kosongkan. Dan yang ini masih fresh. Kita melihat ini adalah zona demand yang masih fresh. Ketika kita melihat ada sebuah zona demand yang masih fresh, kita akan menandai zona demand tersebut. Mungkin bisa kita namakan katalis. Ini adalah zona demand yang kita namakan katalis. Ya. Karena biasanya di dalam zona demand ini akan terjadi switching point. Jadi demand ini berganti dengan supply, ya. Dan ini adalah katalis. Oke. Dan ini juga adalah zona demand yang fresh, ya. Zona demand yang fresh. Ini juga sama-sama dikatakan sebagai zona demand katalis. Kita hanya menunggu harga break zona demand ini atau harga membentuk zona supply di dalam zona demand ini, ya, seperti ini. Oke. Jadi kita tidak perlu melihat ke kiri, sebenarnya ini kita tidak perlu melihat ke kiri sini, ya. Kita bedakan jika kita mengkombinasikan ini dengan strategi seperti Quasimodo atau strategi seperti big player order atau hold atau strategi lain, ya. Tapi di sini kita menggunakan strategi compression sendiri. Kita menunggu fresh supply ini, fresh demand ini terganti dengan fresh supply atau fresh demand ini di break, ya, di break. Lalu kita menunggu diskon harga lagi untuk sell. Di sini ada diskon harga, terjadi diskon harga di sini ya. Diskon harga untuk sell. Jadi ada dua kemungkinan ya. Salah satunya adalah dia break, lalu dia naik ke atas untuk memberikan diskon harga untuk di sell, ya, untuk dijual. Dan yang kedua adalah dia membentuk zona pergantian dari demand menjadi supply. Dan yang ini terjadi dua-duanya. Oke. Dua-duanya terjadi dengan kita belum bahas tentang volume ya, tapi jika kita menambahkan juga tentang volume, kita dapat melihat di sini ada sebuah
volume kekuatan besar untuk ke bawah setelah dia setelah terbentuk zona supply fresh yang baru. Dan ketika volume ini selesai, dia terjadi di sini, dia membentuk switching area ya, dari demand ke supply fresh. Oke. Dan dia jatuh ke bawah, di sini kita bisa trade lagi. Ini adalah switching area yang kuat. Oke. Jadi seperti inilah strategi dari compression sendiri. Kita tidak menggunakan compression dan dikombinasikan dengan Quasimodo, atau compression dikombinasikan dengan strategi lain, FTR dan sebagainya, tapi kita hanya menggunakan strategi compression sendiri ya. Nanti kita akan lanjut ke materi Quasimodo, kita juga bisa mengkombinasikan dengan itu, bisa lebih baik ya. Tapi ini untuk strategi compression sendiri seperti ini ya. Mungkin banyak para praktisi supply and demand mungkin baru mengetahui ya strategi yang ini. Ini adalah strategi compression sendiri. Jadi kita menunggu ada fresh demand terjadi. Lalu kita menunggu hanya dua. Di dalam katalis ini apakah dia akan break, lalu dia akan membuat zona fresh supply ya, dengan diskon harga untuk jual ya, atau kita menunggu terjadi switching area. Di mana kita trade? Pertanyaannya. Kalau bicara untuk trade, kita bisa menggunakan strategi untuk entry point. Strategi entry point kita selama ini yang paling efektif adalah candlestick pattern. Oke. Kita lihat di sini ada offset bar ke bawah, langsung terbentuk zona fresh supply. Dan yang kedua yaitu di sini switching point. Di sini terjadi fresh supply ya. Ketika harga jatuh ke bawah, kita bisa trade di sini dan trade di sini. Jadi simple itu, tapi pada dasarnya kita tidak trade di D1 ya, karena ini kita analisa di D1, pasti kita akan trade di H1 lah. H1 atau H4, di sana mungkin kita bisa lebih maksimal untuk lebih efektif untuk trade ya. Jadi untuk meletakkan resiko kita akan lebih kecil karena kita akan entry di H1 atau H4. Oke, sekian untuk materi compression. Kita nanti next mungkin kita harus silakan Anda untuk melatih melukis ya compression, lalu di share di grup, dan jangan pernah lupa tentang materi-materi yang lain kalau Anda mau trade compression juga ya. Salah satunya Fibonacci. Ya, sekian. Oh, satu lagi ya. Ada lagi. Compression sendiri sangat efektif jika kita trade compression yang berjalan 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat atau di bawah 45 derajat ya. Tapi yang ini memang sangat perfect 45 derajat ya, bagus. Sangat bagus untuk ditradingkan. Kita bisa trade di sini sebenarnya. Tapi kita menunggu, lihat harga kembali ke atas memberikan diskon harga untuk dijual. Bisa jadi kita sudah SL plus di sini lalu di hit. Ya, pokoknya itu adalah strategi lah. Strategi entry masing-masing. Oke. Tapi salah satu saran saya untuk trading compression yaitu kita ukur angle-nya. Ya, kita melihat angle-nya. Berapa derajat angle dari sebuah compression itu. Compression yang memiliki angle 45 derajat adalah compression yang lebih bagus. Oke. Dan selain itu kita juga bisa membuat garis trendline dan sebagainya. Oke. Demikian dari saya ya tentang compression, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Kita akan next nanti untuk materi Quasimodo and Shadow Puppet.
See you on the next video guys.